Podcast, bacotan kebanyakan wanita. Bersama kita lagi nih, dua host kece yang akan menemani kalian dimanapun dan kapanpun. Selalu dengerin bacotannya Yosi dan Patrice. Ayo kita bertemu lagi setelah LDR berapa lama tuh ya? Nggak tahu. Dan minggu ini kita spesial sedikit karena kita akan berada di satu layar hari ini untuk jawabin bacotan kalian yang sudah ditanyain lewat Instagram. Yeah. Kita buat disclaimer dulu kan ya. Disclaimer, semua yang kita omongin di Bakwan Podcast cuma pendapat pribadi kita aja dan juga tidak mewakili siapa-siapa. Kita ngobrol buat seru-seruan dan share pandangan kita masing-masing. Jadi jangan baper ya teman-teman. Jangan baper. Kalau ada kritik dan juga saran buat kita berdua dan juga Bakwan Podcast, boleh kok langsung DM aja ke Instagram kita @bakwanpodcast. Kan kita terbuka banget kok buat kritik dan juga saran dari kalian. Betul banget. Semoga obrolan kami di Bakwan Podcast bisa dipetik pelajarannya untuk kalian Bakwan Insiders. Oke. Thank you Patricia untuk disclaimernya. You. Nah, kita udah dapat beberapa pertanyaan nih dari Bakwan Insiders. Betul. Ada yang ngerespon dari story gue juga. So, Dan ada juga beberapa pertanyaan yang mungkin lebih deep kali ya, bisa dibahas lebih dalam lagi. boleh. Biasanya kan segmen favorit kita ya, Yes. Bakwan jawabin bacotan. Jadi totalnya ternyata ada 6 Ada pertanyaan. pertanyaan, mungkin kalau ada pertanyaan tambahan Boleh. atau mau kita bahas nih Ya, biar lebih seru, oke. boleh banget. Coba kita lihat dulu ya durasinya karena biasanya 6 pertanyaannya tuh bisa hampir sejam soalnya gitu. Kita 30 jam nih. Aduh, bahaya gitu. Oke, kita mulai aja kali ya. Buat pertanyaannya nih, yang pertama itu habis baca Let Them. Ada quote, love the person, not their potential. Setuju nggak, Pet? Katanya ini. Love the person, Not their potential. potential. Yang biasanya apa kita lihat itu sebenarnya love the person itu bagaimana kita mencintai orangnya, bukan potensi yang akan terjadi di masa depan gitu. Jadi potensinya sebenarnya tuh belum menjadi realita, tapi belum kelihatan, tapi kita tuh menerka-nerka, oh ini orang tuh bisa nih jadi orang kaya, atau misalnya nah, itu tuh bisa dari kita, misalkan pasangan ya, misalkan dari cewek, misalkan ada cowoknya ada potensi nih jadi kaya gitu, ayo tuh di encourage tuh untuk kerja lebih keras segala macam gitu. In the end ketika dia tidak kaya, mungkin waktu misalkan tetap biasa-biasa saja gitu, nah si cewek tuh jadi malah ninggalin karena menurut itu nggak ada potensinya, yang ternyata tuh potensi itu tuh hanya di bayangan dia, kepala dia aja, berekspektasi lebih ya. Iya betul, bukan mencintai dia as the pattern, maksudnya tuh kayak effort dia, terus kemudian soal sikap dia segala macam, nah kayak gitu, bukan di situnya. Jadi ternyata kalau untuk cewek juga sama, kayak misalkan si cowok berharap oh si cewek ini cantik tapi badannya kurang nih, gue sukanya kayak idol. Nah gue suka kayak idol gitu. Banyak terjadi seperti itu. Betul. Ujung-ujungnya di dalam hubungan si cewek itu dipaksa untuk menjadi seperti apa yang dia mau. Betul. Nah itu kan sama tuh, si ceweknya begitu ya, si cowoknya begitu. Nah itu Patternnya jadi toxic nanti. betul. Nah itu dia. Gue gak bisa ngomong iya atau tidak, tapi gue pernah mengalami itu. Dan memang yang ketika kalian mencintai potensial itu lebih ke nanti kaliannya kecewa sih. Itu bakalan berujung kecewa karena kita tahu ya manusia itu tidak sempurna, tidak luput terlepas dari kesalahan, dan ya biarpun kita sudah mencoba tapi kita tidak bisa menjadi apa yang pasangan kita mau. Kalau misalnya pasangan kita berekspektasi lebih, itu akan jadi kecewa aja gitu. Jadi hubungannya jadi penuh ekspektasi. Nah, sebenarnya gue pernah berekspektasi seperti itu. Maksudnya ketika gue ngeliat nih orang, oh dia ada potensi sesuai dengan harapan gue nih, sesuai dengan apa yang menjadi kriteria gue gitu ya dulu. Tapi ketika itu tidak tercapai, gue jadi
kayak ngerasa buang waktu, ngerti nggak? Nah, benar sih memang kata bukunya, cintai orangnya, jangan kalian cintai potensialnya. Tapi ada perlunya juga, karena gue berpikir cowok itu memang harus di challenge. Challenge di sini dimaksud dengan kayak biar dia tuh lebih kita tahu mau kita seperti ini. Kalau misalnya kita tidak menjelaskan ke si cowok kita, maksudnya ini harapan gue atau gue tuh suka cowok yang seperti ini gitu. Ketika kita menyampaikan itu kan jadi challenge buat si cowoknya. Dia punya pilihan dong, apakah dia mau menjadi maksudnya dia mau melakukan hal itu untuk membahagiakan si pasangannya, atau ya udah dia kayak mikirnya kok lu banyak berekspektasi ke gue gitu. Kalau gue as long as maksudnya gue setuju tidak melulu harus kayak not potensial. Cuma kadang kan di dalam manusia itu kan ada potensi-potensi yang baik. Nah itu sebenarnya mungkin bukannya dipaksa tapi di encourage. Betul. Kalau misalkan memang ada potensi yang baik dan juga maksudnya bukan baik buat kitanya aja ya, tapi baik buat dirinya dia sendiri, kenapa enggak gitu. Bukannya potensial yang harus lu harus begini enggak. Cuma maksudnya kayak ya lu encourage, berarti ternyata tuh potensialnya tuh baik loh buat lu gitu. Bukan kan kadang kan kalau misalkan yang maksa ya itu mah red flag ya nih gitu, maksudnya itu ya toxic. Cuman kalau potensinya baik, maksudnya emang ada bakat dan juga cowoknya pun ada kemauan, ya nggak apa-apa, disupport sih, bukan dipaksa gitu. Betul, jangan ada kesan memaksa. Betul gitu. Lanjut. Clear ya? Clear ya. Jadi setuju nggak? Nah ini kan pertanyaan setuju nggak? Setuju nggak setuju. Tergantung kalian cara mencintai potensi itu seperti apa. Kalau misalnya jadi toxic, gue nggak setuju. Kedua, gagal lu bahas alasan gak mau balik Indo. Coba lo bahas poin-poin yang lain. Apa yang bikin lu males buat balik tinggal di sini? Silakan. Oke. Gue akan jawab, tapi nanti gue akan mengeneralisasi pertanyaannya biar Patricia juga bisa jawab ya. Kalau misalnya lu dikasih kesempatan untuk pindah ke luar negeri misalnya gitu ya. Terus pasti lu pengen lah kayak gitu. Pengen pindah ke luar negeri dong. Amin. Apa sih alasan lu yang bikin lu tuh kayak pengen banget untuk pindah ke luar negeri? Nanti lu jawab juga ya. Boleh, silakan. Oke. Nah, jadi kemarin tuh memang di close friend Instagram gue sempat ngoceh karena beberapa hari, misalnya spend di Jakarta, terus kemarin beberapa hari di Bandung juga. Gue sadar sih memang setelah gue spend setahun, hampir 2 tahun di Melbourne, kehidupan dengan lifestyle gue yang sudah berubah gitu ya, kemana-mana jalan kaki, naik public transport, terus nggak cuma itu juga, kayak diet gue juga berubah gitu, makan gue juga berubah. Kemarin gue kayak sempet mikir memang, jadi gue sekarang udah punya alasan kuat nih kenapa sih gue tuh nggak kepikiran pengen pindah lagi ke sini. Karena apa? Pertama, yaitu yang gue sempat bahas kemarin, cowok-cowok di sini norak. ini tidak mungkin nggak semua cowok seperti ini, tapi pasti. Memang yang gue merasa adalah yang middle low kali ya. Yang middle low-nya tuh yang kenapa gue bilang kayak gitu, itu maksudnya gue sering banget ngalamin itu gitu, entah di Jakarta, di Bandung, bahkan di Bali pun ada yang seperti itu. Gue lagi jalan, misalnya kita jalan kaki gitu ya. Kemarin tuh bener-bener baru gue rasain, gue jalan kaki di Bandung sama si temen gue tuh, si Monica. Kita pakai baju normal, maksudnya nggak yang heboh begitu loh. Normal, tetap aja di catcalling. Maksudnya buat apa sih? Itu pun masih kayak siang-siang atau kayak sore, belum sampai yang tengah malam gitu. Kita nggak berani juga tengah malam jalan kaki di sini, ya kan? Itu pertama, gue nggak suka banget. Kenapa sih orang-orang di sini tuh kayak terlebih kayak cowok-cowoknya ya,
abang-abangnya. Kita bilang ujung-ujung abang-abang kali ya. Iya, Berarti ini kayak oknum gitu. gitu. Ini oknum. Maaf. Kenapa mereka seperti itu gitu? Apa sih yang mereka pikirin tuh ketika melakukan itu gitu? Gue kadang kalau misalnya gue digituin, gue sih pengen gitu nyamperin kayak ngelabrak gitu ya. Cuma gue males ngelakuinnya kalau orang-orang edukasinya rendah seperti itu gitu. Percuma buang-buang waktu juga. Iya. Nanti kalau dilabrak cuma hahaha hihi doang, gue yakin tuh. Jadi ya buat apa gue ngeladenin orang kayak gitu? Nah, terus yang kedua polusi. Ini juga gue ngalamin kan, kemarin gue ke Sumarekon Serpong. Ke Sumarekon Serpongnya sih naik mobil ya, naik Grabcar. Terus pas pulang tuh gue udah ademan dikit ya, gue kayak mikir naik motor gitu. Naik ojek motor kan udah lama gak naik ojek ya. Terus kan gue pas banget gak bawa masker. Oke. Terus bawa kacamata. Lo tau ya apa yang terjadi pas gue sampai rumah, gue kayak ngerasa muka gue nih kotor banget gitu ya. Gue ambil lah tisu basah, pas gue swipe, itu tuh kalau orang di konten TikTok make up itu kan foundation ya. Ini benar-benar hitam cok. Debu ini. Debu semua, gila pas gue ngeliat, gila hitam, bener-bener literally hitam muka gue bingung, makanya that's why gue langsung jerawatan. Itu kedua polusi. Oke. Ketiga, ini love hate relationship sih. Makanan di Indonesia tuh gila. Gila enaknya, gila berminyaknya, gila. Pokoknya gila semua-muanya. Dan gue paham kenapa ketika gue tinggal di sini itu susah banget untuk diet. Pertama karena environment tidak mendukung, untuk akses gue ke gym tuh agak jauh, jadi gue males. Terus kedua karena makanan yang disupply di sini tuh benar-benar tidak mendukung kita untuk diet. Jadi gue ngerasa ketika setahun lebih tinggal di Melbourne itu gampang banget untuk diet, karena kan gue meal plan ya, maksudnya setiap minggu tuh gue kayak ada belanja mingguan untuk menu seminggu ke depan. Dan itu gue bener-bener gampang, maksudnya belanja juga gampang, kebutuhan yang kayak sayur-sayuran, buah-buahan, dan itu gampang. Terus kalaupun kita mau makan di luar pun, yang nggak guilty banget, maksudnya nggak yang kayak gila minyaknya. Kemarin tuh gue ke salah satu restoran di Bandung, yang bener-bener direkomenin sama semua orang, kayak cobain ini gitu. Terus tadinya gue nggak mau karena hari pertama tuh gue udah makan yang pedes-pedes dan perut gue langsung bereaksi nggak enak gitu. Terus hari kedua tuh gue kayak bilang ke Monica, kita boleh nggak, maksudnya nggak usah makan ke yang pedes-pedes lagi, kayaknya perut gue takut berkontraksi. Tapi gue di challenge sama beberapa teman gue, lo cobain ini enak, murah dan lain-lain. Oke, gue cobain. Pas gue cobain, semuanya digoreng, termasuk sayuran. Aduh, oke. Tahu jukut goreng, kol goreng, kayak gitu-gitu. Terus apa poinnya lu makan sayuran? Jadi, tapi kata lu, jukut goreng enak gak? Enak. Tapi pas gue makan, ketika lu makan berkali-kali ya, langsung, karena mungkin gue udah nggak biasa makan yang terlalu minyakan. Pas gue makan tuh kayak di tenggorokan gue tuh kayak minyak semua, kayak gue aduh guilty banget ya, pokoknya guilty banget habis makan itu. Gue kayak mikir aduh gimana caranya ini. Dan dari situ gue sempat kayak ya itu, jadi terpikirkan lah, maksudnya ada melintas di pikiran gue, oh jadi ada beberapa alasan nih yang bikin gue nggak mau balik lagi, maksudnya gue tidak kepikiran lah untuk balik lagi ke sini. Gitu. Itu 3 alasan utama sih. Terus keempat mungkin karena akses yang diberikan di Melbourne itu gue kayak gampang banget, gue kemana-mana gampang, naik public transport gampang. Di sini tuh gue prefer untuk naik gokar atau taksi online tuh karena nggak ada public transport. Dan ada public transport dan itu tidak nyaman menurut gue. Gitu. Jadi gue aja kalau misalnya lagi mau ke Jakarta kayak kemarin ke Asta ya, gue tetap prefer ke stasiunnya naik gokar,
terus gue naik kereta bandara yang agak nyaman. Oh iya. Gue tidak prefer untuk naik KRL. Iya. Sebenarnya nyaman kalau sepi. Kalau dia banyak udah infrastruktur tuh udah jadi kayak di Melbourne gitu. Kan di sini Tahun berapa ya? 10 tahun lagi? Jangan berharap deh. Jangan berharap kata gue, nggak tahu gue. Nah, itu mungkin dari gue itu sih ya. Coba kalau dari lo, apa yang membuat lo tuh pengen banget keluar dari negara ini? Apa ya? Kerjaan sih. Dari kerjaan. Lu mau sekeras kerjaan apapun, maksudnya mau mau sekeras apapun lu bekerja gitu loh. Payment ke kita ya tuh, ini gue masalah duit sih sebenarnya. Payment ke kita tuh ya nggak oke di luar negeri. Setuju. Gitu, maksudnya kayak gue nih kerja gitu, kantoran gitu. Maksudnya lebih gede kerjaan yang jadi barista di Melbourne dibanding aduh itu kan kerjaan fisik ya, kerjaan lu bikin kopi segala macam gitu, itu lebih apa ya, lebih nggak mikir. Iya neng gitu. Bener gue pengalaman juga kan jadi barista. Maksud gue memang kerja di luar negeri itu lu work life balance nya oke banget kan itu neng. Jadi lu nggak tahu tuh di Melbourne dia tuh barista. Karena di luaran ya udah gayanya sama kayak orang-orang lain gitu, bisa party, bisa apa, karena ya udah selesai kerja lu have fun. Nggak ada lagi tuh diganggu-ganggu. Dan bayarnya juga kita dihargai gitu, lebih dihargai lah. Itu dia udah pertama. Kedua, sistem pemerintahannya kan lu mengerti sendiri ya di sini. Gue bukan yang kritik gimana, enggak, cuma maksud gue tuh semakin kesini tuh semakin ngangong ya gue juga ya. Jadi karena kalau misalnya gue udah ngeliatin berita itu yang aneh, udah deh itu udah jadi ngedrain energi gue, jadi kayak gue udah gak pernah lihat berita deh, udah bodo amat tuh, gue udah capek gitu. Nah, lu mau tahu nggak nih? Gue kan baru pulang dari Timor Leste. Kemarin gue baru landing gitu. Gimana tuh Timor Leste? Lu jangan pikir mereka ini ya, terbelakang segala macam gitu. Oh salah nih. Salah kata gue nih. Yang pertama yang gue baru tahu, itu cuma tahu 3 hal dari Timor Leste nih. Yang pertama pasti itu dia alamnya bagus sekali. Lautnya bagus, bersih segala macamnya. Yang pertama gue baru tahu, lu pakai visa Timor Leste, lu nggak perlu visa Schengen kalau ke Eropa. Oh iya? Iya. Serius. Gue tuh jadi warga Timor Leste, lu nggak perlu pakai visa Schengen. Jadi kalau kayak keliling Eropa nggak usah pakai visa? Iya nggak usah. Langsung awal, karena visa mereka kan under Portugal. Oh. Nah itu yang pertama. Dulu kali ya ke Timor Leste. Lu datang dulu baru lu bisa berpikir, maksudnya gile, maksudnya memang sih infrastrukturnya belum terlalu jadi karena kan baru banyak investor yang bangun di sana gitu. Dan maksudnya orang-orangnya juga nice banget loh. Maksudnya tuh yang kayak calling pun kagak ada. Aman semuanya tuh. Norak, makanya lu bener norak. Soalnya kan pas gue baru banget kemarin. Dan tuh menurutku kesan gue kesana sangat menyenangkan. Gue mau kok kesana lagi, mungkin untuk diving segala macam karena lautnya masih bagus gitu. Yang kedua, ternyata kita kan kalau WHV itu maksimal umurnya 30 tahun ya kalau orang Indonesia. Dia emang gak ada maksimal umur. Oh iya? Gak ada. WHV? Di Australia? Di Australia, orang sana gak ada. Oh, ada pengecualian mungkin ya? Karena mereka ada hubungan diplomatik yang kuat sama Australia. Gitu, jadi memang kuat lah gitu. Gue nggak tahu sejarah di belakangnya seperti apa, cuman itu menurut gue sangat-sangat membantu orang-orang sana ya untuk untuk WHV gitu, misalnya untuk kayak kita lah yang mau ke luar negeri. Dan yang terakhir, ternyata kan kita kemarin tuh temen gue kan yang punya anak bilang ya, gila vaksin anak itu tuh mahal sekali vaksin tuh bisa sejuta 2 juta gitu. Lu tahu oh di sini mah kalau ke rumah sakit mah gratis. Oh iya, gue kemarin baru vaksin HPV di Australia dan itu gratis. Itu karena gue udah dapet Medicare sana kan. Dan ya vaksin itu memang ditanggung pemerintah. Semua vaksin dari bayi, kalau lu ngelahirin anak dari bayi itu ditanggung pemerintah.
gue nggak tahu gue yang salah nganggep apa gimana, gue nggak tahu ini vaksinnya gratis atau kita bisa fasilitas rumah sakit yang gratis gitu. Jadi maksudnya ya kayak di luar negeri aja, kalau misalkan mungkin kita udah bayar pajak, nah pajak ini yang buat nge-cover kita di rumah sakit gitu loh. Jadi kan sebenarnya harusnya kayak gitu ya, gitu. Cuman ya di sini kan ya gitu, itu baru 3 fakta yang baru gue realize kayak jangan pikir lu mereka menyedihkan, tidak nih, kita yang menyedihkan. sorry gitu. Apalagi ya? Apa sih udah sih ya menguntungkan itu ya. Seperti itu. Jadi gue setuju juga sih dari segi pemerintahan. Walaupun gue orangnya nggak politik banget ya. Maksudnya ke politik tuh gue emang agak kurang interest. Ya tapi memang kan biarpun gue nggak ngerti politik, kerasa dong tinggal di suatu negara yang politiknya oke, sama yang amburadul. semua tidak ada yang bagus, gue mengerti. Maksudnya namanya pemerintahan pasti ada jeleknya juga. Cuman toh Melbourne bisa kok bagus, infrastruktur segala macam ya ada tuh wujudnya tuh. Strukturnya lu bayar pajak jelas. Nah itu dia. Dan kalau di Australia, gue tiap tahun tuh dapet kita udah bayar pajak, kita dapet tax refund. Oh, ada tax refund. Itu maksudnya gimana tuh? Jadi pajak yang lo bayarin, misalnya lo kerja misalnya di kantor ya, kayak gue ambil contoh kerja kantoran seperti partner gue lah ya, dia kerja kantoran, pajaknya dibayarin sama perusahaan, tapi dia ada kayak working from home yang hampir kayak setengah dari hari kerjanya itu pakai listrik rumah, air rumah. Karena kan kalau working from home dia di rumah dong, dia di fasilitas kita yang nanggung dong. Nah dari situlah setiap bulan Juli itu kita ada pengajuan tax refund. Bagaimana cara kerjanya? Itu kita ajuin kayak dari tax yang sudah kita bayarkan sama tax yang kayak bill yang kita bayarkan untuk keperluan pekerjaan, itu nanti dihitung lagi dan dibalikin ke kita uangnya. Biasanya tuh kalau untuk kisaran cowok gue tuh dia setahun itu bisa dapet kayak $2,000 lah untuk tax refundnya aja. $2,000 kan lumayan, uang gratis lah, hitung-hitung kayak lo udah bayar tax terus ya udah itu refundnya. Gila tuh fair banget sih. Gue malah kan gue jadi inget deh dulu pas covid kan kita semua WHV ya, maksudnya WFH duh sondong gue gitu WFH. Mana deh malah digenjot 24 jam, gila. Gue sampai stres ini gila gitu. sangat. Jadi memang kalau di luar ini gue baru ngerasain di Australia ya, memang pajak yang lo bayarin kelihatan lo menikmati lah. Apalagi dengar baju yang lainnya ya. Fair banget lah gitu lah. Gitu. Bukannya kita tidak mencintai Indonesia. Gue cinta kok sama Indonesia. Gue masih mau kali, maksudnya mengunjungi tempat wisata di Indonesia yang gue belum pernah kunjungi gitu ya, kota-kota yang bagus-bagus. Cuma ya memang kalau disuruh milih ya formal sih ya lebih sini lah gitu. Especially kita cinta kok alam Indonesia. Iya. Gitu. Oke, dibungkus. Nah, kayak gini. Ini buat lo deh. Gue nggak bisa jawab nih. Emang cowok-cowok di Melbourne nggak norak? Kayaknya semua gitu deh. Oke, Jadi silakan. kita gini ya. Cowok-cowok di Melbourne konotasinya tuh cowok asli Melbourne atau cowok Aussie atau yang lain kayak dari negara lain. Oh ya. Ada yang seperti itu, tapi gue jarang mengalaminya, hampir tidak pernah sejauh ini ya. Karena apa ya? Mungkin udah biasa juga kali ya mereka, maksudnya ngeliat cewek ya udah biasa aja lah. Gak kayak binatang nih, kalau kata dikit sweet. Gak jelas. Jadi yang gue maksud norak adalah lu ngeliat cewek lewat aja begitu gitu.
gue dengar kok waktu kemarin gue jalan tuh sama si temen gue ini, pas gue jalan tuh kayak abang-abang kayak neriakin abang-abang yang satu kayak mau gimana sih, kayak saut-sautan iya, gitu ya. tuh gitu. Iya, pasti. Buat apa gitu? Itu yang gue sebut norak. Dan gue tidak pernah mengalami itu di Melbourne. Mau gue jalan malam kayak gue mau jalan sendirian gitu, nggak pernah gue kayak gitu. Yang gue pernah temuin adalah junkies Melbourne. Itu memang banyak, maksudnya orang yang mabok. Dan itu nggak catcalling, memang dianya yang rese nakutin aja, maksudnya iya emang rese, emang karena dia under minuman gitu, alkohol. Beda ya, beda rasanya beda. soalnya kalau yang di sini ya orang nggak minum nggak apa rese gitu. Bukan maksudnya glorified ya, enggak. Cuma maksudnya pasti relate lah cewek-cewek Indonesia gitu loh. Kalau misalkan jalan, lu berasa nggak sih? Maksudnya jalan malam-malamnya kita tuh jarang ada yang bisa jalan malam karena nggak aman, nggak feel safe gitu loh. Nggak rasa aman di sini. Iya, gitu. Jadi gitu deh. Ya, gitu deh. Apa ini? Gimana caranya bikin cowok jadi bucin dekat kita? Nggak gimana ya, kagak ada rahasianya. Kan juga pakai pelet sih. Anjing ya. Nggak ada caranya. Apa ya? Gimana? Sebetulnya itu dari gua nggak sebut bucin ya. Kalau nyebut bucin tuh kayak kesannya goblok ya. Kalau cowok itu jadi goblok, budak cinta. Tapi mungkin yang kalian maksud bucin, ngelihat orang bucin itu adalah bare minimum yang tidak pernah kalian dapatkan. Dia mohon maaf. Mungkin seperti itu maksudnya. Karena gue sadar ketika gue tahu value gue dan gue dapat perlakuan dari partner gue, maksudnya seperti ini gitu ya. Gue mikir, oh ternyata ini bare minimum. Selama ini yang nggak pernah, maksudnya nggak pernah gue dapetin dari yang sebelumnya gitu. Ya. Jadi mungkin kesannya jadi kayak ih cowok dia bucin banget. Enggak, padahal enggak. Emang harusnya selalu seperti itu. Seperti ini. Dek. Yang nggak tahu deh. Ya deh ya. Ya dek ya. Gitu deh. Nggak perlu kita cari caranya sih. Iya. Nggak perlu dicari cara. Gini. Apa namanya? Jadi cewek tuh yang nggak seeking of attention yang kayak gitu loh. Karena itu beneran bare minimum, maksudnya emang selainnya sebenarnya kayak gitu loh. Orang-orang apa namanya cowok-cowok, lu pernah dengar kan cowok-cowok tuh if they want they will. Nah itu, Dan gue setuju. nah Kalau mereka mau melakukannya, dia akan melakukannya. Jangan lo kode-kodein, jangan lo paksa, jangan lo kayak ih kok kamu nggak kayak gini sih, kok kamu nggak kayak dia sih, kok kamu nggak kayak yang di konten-konten TikTok sih. Nggak gitu caranya. Karena kalau misalnya kalian tipe yang seperti itu, yang dia mengerti cara memperlakukan wanita seperti itu, bare minimum, dia kasih bare minimum ya ya dia akan melakukannya tanpa dipaksa. betul, makanya penting sekali untuk kalian tuh secure dulu sama diri kalian sendiri. Set the standard. Iya. Yang kalian mau seperti Set apa. the bar. Set the boundaries gitu. Jadi apa namanya, ketika gue gak ngerti sih, mungkin cowok-cowok bisa coba komen ya kalau misalkan set the standard, maksudnya standarnya udah segini, pasti cowok itu kan mau nggak mau kan harus nyamain, kalau nggak di atas lu gitu loh. Maksudnya tuh jangan lu mau cowok di sini lu nurunin standar lu, nggak usah, jangan gitu loh. Ya udah, bener kayak tadi, kalau if they want they will, udah nggak usah bicara ngapain gitu. Gitu guys. Ada yang mau ditambahin nggak, Yos? Udah sih. Gue juga jawab. Oke, Apa nih? Next? dua terakhir nih, ada takut gue. Mau
Udah ada plan merit belum Ci? Kapan tuh? Kepo dong. Ini nanya kedua-duanya kan ya. Nanya dulu deh yang udah ada. Oke. Ini udah ada ya, udah ada kan. Plan merit ya ada lah pasti, cuma kan ngapain gue kasih tau kalian? Gue juga gak mau ngasih tau sih. Kepo. Kalau mau kepo, kepoin aja Instagram kita. Kepo deh. Ada plan merit, ditunggu aja. Jadi jangan kemana-mana, tetap follow Bakwan Kan Podcast. kalau kita merit Bakwan Podcast live kok. Nah itu. Tetap follow Bakwan Podcast, follow ya Cenat dan juga Patricia Valencia, oke? Iya. Oke, udah jawabannya itu aja. Hmm. Oke. Kapan Bakwan Podcast mengadakan live talk show and on-site? Live talk show and onsite. Udah doain aja ya. Amin. Amin deh. Amin. Kita bisa melakukan hal sebesar itu. Amin. Sebenarnya mau banget sih. Notice kita dong. Siapapun itu. Siapapun itu. Iya. Mau kok. Pengen banget kalau ada kesempatan untuk live talk show and on-site. Kebetulan kan ya sih di Australia Kalau ada yang ngundang, Ada terbang yang- deh langsung. Oke. Nah itu udah terbang tuh, mau tuh dia. Nah itu. Silakan dihubungi. Amin doain aja ya. Oke. Sebenarnya udah selesai nih. Nah, it's a wrap for today, bacotan. Thank you udah dengerin kita bacotan kita berdua. Jangan lupa nyalain lonceng selalu. Kemudian cek notifikasi karena kita akan selalu update video baru di weekend. Di weekend, yes, gitu. Follow Instagram kita @bakwan podcast. Terus kalau misalnya kalian ada yang mau request topik atau ada yang mau nanya atau tidak, misalnya ada yang tidak berkenan di hati kalian melalui episode-episode kita yang sudah kita bawain, bisa dikirimkan aja kritik dan sarannya di Bakwan Podcast. Dan banyak Instagram kita ya. Jangan lupa di subscribe ya guys ya. Oke, sip. Itu aja. Buat hari ini, buat minggu ini. See you in the next episode. Bye. Bye.